Assalamualaikum dan selamat sore. Oke, untuk sore kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, yang selalunya kerja ambil borong mesin rumput selalu rugi bila menghadapi rumput jenis belakang ini. Oke, untuk kerja borong mesin rumput itu sebetulnya tidak semuanya itu bisa dinilai dengan sekilas mata ya. Kita harus teliti dari segi keluasan, dari segi rumput, dari segi tempat, gelombang atau tidak, itu kita harus teliti ya. Dan tidak semua harga itu sama, jadi harganya itu berbeda-beda ya. Kebanyakan yang bertanya pada saya itu ialah yang bekerja di kebun atau di ladang, entah itu pemilik ladang atau pekerja atau pemborong yang akan bekerja menggunakan mesin rumput di ladang itu gitu ya. Oke, untuk video kali ini saya tidak berpihak pada siapa-siapa ya. Mungkin video ini kurang buat kerja, hanya banyak bicara. Terserahlah, kalau Anda tidak suka ya Anda skip saja. Tapi ini betul-betul penting bagi dua belah pihak, antara pemborong dan punya tanah atau punya kebun itu ya. Oke, untuk keluasan 1 ekar, ingat ya, 1 ekar itu standarnya Rp180. Memang lah, itu biasanya rumput 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, itu standarnya Rp180 ya. Tapi kalau ketika rumput panjang seperti ini itu tidak Rp180. Kalau rumput-rumput seperti ini itu biasanya 1 ekar itu biasa bisa mencecas sampai 3 atau Rp400 dalam 1 ekar. Kalau Anda, mahalnya ya, sekarang gini, gaji Anda 1 hari berapa? Kalau Anda letak gaji Anda 1 hari Rp80 ya, agak-agak dalam kawasan keluasan 1 ekar dengan rumput seperti ini itu biasanya bertahan berapa lama ya. Anda biasa potong itu berapa lama? Mungkin bisa sampai 3 hari, 4 hari, itulah. Kalau gaji Anda itu Rp80 kali 4 sudah berapa? Betul tak? Nah, seperti itu, belum lagi minyak, belum lagi makan, belum lagi apa. Nah, itu semua harus dikira kan. Oke, kalau dikira-kirakan dalam Rp400 itu lebih baik kita sewa traktor ya. Traktor pun 1 hari baru 300 lebih 1 hari. Sebab apa? Saya pun juga menggunakan traktor ya. Satu traktor 1 hari 300 lebih. Tapi untuk traktor transport pergi, kedatangan dan baliknya itu kita juga yang akan nanggung. Pakai salah kalau di kampung itu ada istilahnya traktor yang di sekitar situ mungkin bisa lah ya. Tapi kalau tidak ada ya, kalau kita menggunakan traktor mungkin akan costingnya akan lebih tinggi. Oke, dari situ kita harus tahu ya. Oke, kalau untuk 1 ekar Rp180. Kenapa mahal ya? Memang 1 hari gaji Anda istilahnya Rp80 ya. Belum lagi makan Rp10, minyak Rp10 ya, Rp100 kan, dengan tali Rp10 kan. Itu dah termasuk menjadi Rp110. Berarti kita ada untung Rp70. Nah, dalam waktu Rp70 itu kita kerja bisa mencapai berapa hari? Kalau saya, standar saya 1 ekar itu biasa 1 hari ya. Tapi kalau orang lain kita tak tahu ya. 1 ekar 1 hari berarti kita ada untung Rp70 gitu ya. Ada untung Rp70. Yang 100 untuk gaji kita dengan minyak, dengan tali apa semua ya, Rp70 itu adalah untung kita. Itu kalau siap 1 hari. Kalau siap tidak siap 1 hari biasanya ada sampai 1 hari setengah. Dan 1 hari setengah mungkin 180 itu sudah habis gitu saja. Kita tidak dapat apa-apa. Oke. Untuk kerja borong itu banyak faktor ya yang harus kita pikirkan. Pertama, kemampuan kita. Kemampuan kita itu sampai mana ya tentang mengendalikan mesin rumput. Dan kelajuan kita dalam potong rumput itu sejauh mana, selaju mana, secepat mana, sebagus mana hasilnya. Dan baru kita bisa menarget dengan keluasan 1 ekar itu bisa selesai berapa hari. Nah, gitu ya. Yang kedua adalah tentang mesin. Mesin ini kita tidak bisa ditebak ya, tidak bisa agak. Hari ini kita pakai oke, tidak ada masalah, wang weng. Nah, tiba-tiba besok kita pakai setat pun tak hidup, kabel putus, mesin buat ragam, tiba-tiba mesin tak laju. Itu adalah satu faktor. Kenapa
harga itu tinggi karena kita kita berjaga-jaga lah. Bila kita mengalami hal-hal seperti itu, kita masih bisa lagi mendapatkan ganti rugi dari harga tersebut. Kan? Belum lagi nanti tiba-tiba hujan. Nah, sekarang ini kan sudah hujan seperti ini. Nah, kita tidak bisa buat apa-apa. Kalau hujan, kalau kita paksa mungkin kita bisa potong rumput dengan keadaan waktu hujan ya. Tapi mungkin besok demam atau mesin mati. Itu adalah salah satu kendala juga ya. Itu harus kita pikirkan betul-betul. Jangan tiba-tiba saya ada satu kawan standar 180 tapi diambil 140. Alhasil apa? Alhasil dia rugi, kerja tidak selesai, kerja tidak siap. Hari pertama dia kerja setengah hari dengan keadaan ya seperti itulah. Hari kedua 1 hari, 1 hari berarti termasuk 1 hari setengah dengan 1 ekar, 1 hari setengah tidak selesai dengan harga 160, dia tidak dapat apa-apa. Kan? Sebab apa dia letak harga seperti itu? Dia istilahnya itu banyak pesaing. Kan? Banyak pesaing dengan harga yang murah mungkin dia anggap akan mendapatkan job yang banyak ya, tapi itu menurut saya itu salah besar. Saya lebih baik bukan saya, prinsip kawan saya lebih baik tidak mengambil bila dengan harga yang murah ya. Harga murah di orang tidak akan diambil. Sebab apa? Semakin harga semakin murah yang kita ambil, maka resiko kerugian itu akan semakin besar pada diri kita sendiri. Nah, sebetulnya memang seperti itu ya. Jadi kalau istilahnya bila saya balas harga sekian, kenapa mahal 1 ekar ya, takkan sampai 180 kan. Sekarang ini kalau di kawasan Pasir Gudang JB sini motor rumput 1 hari itu paling murah sudah 80 ringgit ya. Itu pun kita bagi makan kan, mesin, tali apa semua itu kita kan. Gaji di orang itu 80 ringgit. Jadi kalau istilahnya 60 ringgit itu pun sudah besar ya. Maaf ya, memang di sini tuh memang seperti itu. Jadi gimana ya? Ya kita sama-sama lah. Ya, kalau rasa mahal ya sudah gitu aja ya. Jadi kita tidak perlu lah komen ya, kita tidak perlu istilahnya tulis yang panjang-panjang gini kita tidak perlu. Oke. Satu lagi, untuk rumput yang 3 bulan sekali itu biasanya harganya itulah 240. Untuk rumput 3 bulan sekali 240 ringgit 1 ekar ya. Kalau rumput yang 1 tahun sekali itu biasanya memang dalam 420 ya 1 ekarnya. Kenapa rumput 1 bulan sekali 1 tahun sekali ya? Biasanya rumput 1 tahun sekali itu bila sudah masanya musim, pokoknya macam musim durian. Ketika musim durian sampai, sebelum durian itu jatuh, mereka akan panggil suruh memotong rumput. Nah, dengan kalau sudah 1 tahun tuh mungkin rumput akan jadi seperti ini ya. Jadi kalau sudah rumput setinggi seperti ini takkan kita mau ambil 180. Kadang-kadang dengan harga 410 itu pun kita pun masih merasa cukup gitu saja ya. Sebab apa? Kalau udah rumput seperti ini tuh motongnya emang susah, lambat apa semua kan. Oke. Jadi ya gitulah. Di sini saya terangkan ya, memang saya terangkan. Jadi saya tidak berpihak dengan siapa-siapa antara pemilik kebun atau pemotong rumput. Saya tidak berpihak pada siapa-siapa, tapi memang harganya seperti itu dan jika 180 siap 1 hari ya kita ada untung 70 ringgit. Tapi kalau 1 hari seperti ini hujan tidak bisa buat apa-apa ya, kita balik besok lagi, datang lagi hujan lagi, balik lagi sampai 3 hari kita hanya dapat 180 ringgit ya. Gimana, takkan kerja 3 hari 180 ringgit, sedangkan minyak makan apa semua itu ya kita tidak dapat apa-apa lah ya. Contohnya seperti itu aja ya. Untuk kurang lebihnya saya ini juga kurang paham banget, sebab saya ini pekerja biasa, saya ini kuli ya. Jadi kalau yang lebih detailnya ya gimana ya, ya gitulah. Oke, intinya kalau rumput 1 bulan sekali atau sebulan 2 kali 1 ekar itu 180 ringgit ya. Untuk rumput 3 bulan sekali ya, atau untuk rumput yang 1 tahun sekali itu memang 410 ya. Ya memang seperti itulah. Jadi ada silap dan kata, saya pun mohon maaf ya. Intinya memang seperti itulah. Saya memang ini saya jawab di sini biar semua orang tahu ya. Jika Anda rasa keberatan dengan harga itu ya silakan Anda panggil traktor. Saya pun juga motong rumput menggunakan traktor, jadi saya cukup tahu ya
kerja menggunakan mesin gendong dengan menggunakan traktor itu untung ruginya di mana ya. Kalaulah tempat Anda itu berbukit seperti ini yang seperti Anda bagi ke saya itu, mana mungkin traktor bisa kan tidak bisa. Jadi ya gitulah. Oke lah, sekarang saya mau potong rumput dulu ya, pokoknya intinya seperti itu. Jika ada silap dan kata saya mohon maaf ya. Oke, yuk sekarang kita potong rumput.